Perkenalkan, nama saya Krisdiana Bunga Jelita dengan NIM 2112240012 dan rekan saya Valentinius Rama Saputra dengan NIM 2112240026. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait teks negosiasi, khususnya struktur dan unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu masalah karena saling berusaha mencapai tujuan yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Struktur teks negosiasi berguna untuk menunjukkan alur pada teks, sehingga isi teks dapat mudah dipahami oleh pembaca. Struktur teks negosiasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Yang kedua, pengajuan. Pada struktur pengajuan, berisi pernyataan pihak pertama untuk meminta dan mengajak pihak kedua menanggapi suatu tuntutannya. Yang ketiga, penawaran. Pada bagian penawaran, berisi pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan dari masing-masing. Dan yang keempat, yaitu bagian kesepakatan. Pada bagian ini, berisi keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil dari tawar-menawar. Teks negosiasi memiliki beberapa jenis. Misalnya, menurut kepentingan, ada teks negosiasi sederhana, teks negosiasi penjual dan pembeli, teks negosiasi pengusaha dan pihak bank, dan masih banyak lagi. Dari berbagai jenis teks tersebut, memiliki strukturnya masing-masing yang tergantung pada permasalahan yang akan dinegosiasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur kebahasaan teks negosiasi. Nah, di sini teks negosiasi terdiri dari kalimat persuasif, kalimat deklarasif, bahasa sopan, kalimat efektif, pasangan tuturan, pronomina, kata ganti langsung, dan kalimat kesepakatan. Nah, bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya, bagus itu, Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau souvenir. Nah, selanjutnya kalimat deklaratif, itu kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, contohnya sendiri seperti kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Nah, selanjutnya bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan adalah menggunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Nah, contohnya, kalau harga segitu saya masih rugi, Bu. Itu dengan menggunakan kalimat yang sopan. Enak saja, nawar nggak pakai mikir. Itu adalah contoh yang tidak sopan. Lalu selanjutnya menggunakan konjungsi. Nah, meskipun buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat konjungsi. Lalu selanjutnya menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang padat, singkat, dan jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Lalu selanjutnya berisi pasangan tuturan. Nah, dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lalu selanjutnya bersifat memerintah atau memenuhi perintah. Contohnya, coba ambilkan contoh kaos yang ukuran XL. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh bersifat memerintah. Lalu selanjutnya menggunakan pronomina. Nah, kata ganti pronomina adalah jenis kata yang menggunakan nomina atau frasa nomina. Contohnya, saya, kami, dan Anda. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber.